pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja, karena nanti saya di stop sama moderator. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya tidak ingin memberikan kuliah atau apapun, kita hanya sharing knowledge aja. Jadi terkait dengan pengelolaan hujan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Kenapa saya tidak mengatakan pengelolaan banjir? Karena ketika pengelolaan hujan, di situ dia harus mengintegrasikan berbagai spektrum sehingga ada integrasi antara gray infrastructure dengan green infrastructure. Oke, baik. Jadi di sini yang akan saya sharing terkait dengan pengelolaan hujan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh moderator. Nah, ini secara singkat CV saya. Kemudian di sini paparan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pergeseran dan paradigma baru dalam pengelolaan hujan yang berkelanjutan. Kemudian ada pengelolaan hujan berbagai spektrum. Kemudian penggunaan nexus spasial dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, ini terkait dengan paradigma baru pengelolaan hujan berkelanjutan. Nah, ini sebetulnya adalah latar belakang kenapa kita memerlukan pengelolaan hujan yang berkelanjutan atau sustainable urban water management. Jadi di sini berangkatnya adalah dari lingkungan alam, kemudian adanya pembangunan kawasan, tetapi ketika kemudian pembangunan kawasan ini tidak terkendali, sebentar saya pakai pointer. Jadi ketika pembangunan kawasan ini tidak terkendali, maka ada berbagai macam dampak yang terjadi akibat pembangunan kawasan yang tidak terkendali. Nah, ini memang situasinya ada di Jakarta, gambar ini. Kemudian ini juga dampak yang terjadi di Jakarta. Dan kemudian untuk beberapa kawasan pesisir lebih diperparah lagi adalah adanya peningkatan muka air laut akibat climate change. Nah, kemudian untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari efek pembangunan tidak terkendali ini, maka diperlukan pendekatan yang holistik untuk memperbaiki lingkungan. Jadi yang semula hanya menggunakan massive infrastructure atau kita kenal dengan gray infrastructure, nah kemudian mulai bergeser paradigmanya menjadi bagaimana caranya agar mengurangi dampak hidrologis akibat dari pembangunan tidak terkendali ini. Jadi di sini ada beberapa approach, ada beberapa pendekatan, ada green infrastructure, low impact development, integrated stormwater management, sustainable drainage system, dan water sensitive urban design. Sebetulnya dia konsepnya sama, tapi yang mengeluarkan jargon ini negara yang berbeda sehingga penyebutannya berbeda. Nah, untuk yang terbaru saat ini kemudian diberikan payung yang lebih besar yaitu Nature Based Solution atau NBS. Nah, ini pergeseran dalam pengelolaan hujan berkelanjutan. Jadi, yang dikelola tidak hanya banjir, tetapi melakukan pengelolaan hujan. Jadi, yang dikelola ketika dia spektrum rendah sebagai upaya konservasi, ketika spektrum tinggi dia sebagai flood resilience. Nah, kemudian di sini upaya pengelolaan limpasan yang sesuai, yang berwawasan lingkungan, nah itu mengintegrasikan semua hujan dari berbagai macam spektrum. Nah, ini yang disampaikan dari British Columbia di tahun 2002. Nah, kemudian secara holistik, nah ini upaya pengelolaan hujan yang berkelanjutan, nah ini efektif diterapkan untuk di daerah perkotaan. Karena di daerah perkotaan seperti yang kita tahu sudah sangat sulit untuk mencari area terbuka. Jadi bagaimana caranya kita untuk melakukan korektif di daerah yang sudah terlanjur terbangun. Nah, ini adalah dampak dari pembangunan atau urban storm water runoff. Jadi di sini ini adalah kalau misalnya kondisi alam dia sebagian dari hujan yang jatuh 10% menjadi runoff. Kemudian sisanya dia akan masuk ke infiltrasi dan kemudian ada yang masuk ke deep infiltration kemudian menjadi perkolasi. Nah, kemudian ketika dia adanya urbanisasi maka hampir 55% air hujan yang jatuh dia kemudian menjadi runoff karena adanya peningkatan impervious cover.
Nah, ini adalah kriteria utama dalam pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan. Jadi adanya efisiensi ekonomi, kemudian keadilan terkait dengan hak setiap orang untuk memiliki akses dan memenuhi kebutuhan air, kemudian adanya kelanjutan lingkungan dan ekologi, kemudian adanya sistem informasi real time. Nah, ini sekarang berbasis IoT. Nah, ini dimaksudkan agar jadi informasinya dapat diakses oleh seluruh stakeholder sehingga kemudian dapat digunakan sebagai sarana untuk memutuskan atau pengambilan keputusan. Nah, ini pergeserannya dari yang konvensional urban water cycle kemudian menjadi sustainable urban water cycle. Jadi yang sebelumnya yang di-reduce itu hanya untuk air permukaan saja. Jadi kemudian ya udah bagaimana caranya agar melimpaskan atau mengalirkan air sesegera mungkin dari lokasi. Nah, kalau sustainable urban water cycle ini jadi dia bagaimana caranya untuk meningkatkan infiltrasi maupun menahan air selama mungkin di lokasi tersebut dengan beberapa tampungan-tampungan yang tersebar secara spasial. Nah, ini konsepnya juga dari sisi capacity enhancement, kemudian building standard dan water transfers-nya. Kemudian ini adalah teknologi-teknologi yang dapat digunakan. Kemudian secara gambar ini dapat dijelaskan seperti ini ketika gray infrastructure karena bangunan yang dibutuhkan besar atau masif, jadi dia membutuhkan area yang lebih luas. Nah, ketika area yang lebih luas ini tidak dapat dipenuhi di area perkotaan ataupun di daerah yang sudah terlanjur berkembang, maka kemudian di-split menjadi area-area yang lebih kecil seperti ini. Jadi, bukan berarti kemudian yang gray infrastructure ini tidak bermanfaat. Tapi sebenarnya kalau misalnya mencari di jurnal-jurnal pun, jadi tidak ada jurnal yang mengatakan bahwa dia tidak ada benefitnya gitu. Jadi si gray infrastructure ini memang dibutuhkan untuk mengelola banjir, untuk mengelola hujan-hujan dengan spektrum tinggi maupun hujan ekstrim. Nah, karena yang dikelola adalah spektrum hujan yang tinggi maupun ekstrim, jadi memang dia akan penggunaannya hanya temporal, sesaat saja. Nah, sementara hujan-hujan yang terjadi di Indonesia itu adalah sebagian besar, itu 70%-nya dia masuk hujan ringan sampai hujan sedang. Jadi ini harus dikombinasikan dengan yang antara gray dengan green infrastructure ini harus dikombinasikan. Nah, ini dari British Columbia juga. Jadi ini sebetulnya adalah gambaran bagaimana sebetulnya pengelolaan hujan berbasis spektrum. Jadi total hujan dalam 1 tahun itu kalau misalnya dibuatkan dalam kategori, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada data hujan, kemudian dicek dalam 1 tahun, sebetulnya berapa persen sih dalam 1 tahun hujan-hujan ini yang masuk ke dalam hujan kategori ringan? Dan berapa persen dia yang masuk ke large ataupun extreme rainfall? Nah, jadi di sini juga dibagi ketika untuk yang small storm ini kemudian dia masuknya menjadi teknologi-teknologi yang berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk large dengan extreme storm dia akan masuk ke dalam runoff control dan flood risk management. Jadi yang masuk ke dalam gray infrastructure adalah 2 hujan ini, kemudian yang di sini yang small storm. Nah, ini yang kemudian dikelola dalam teknologi pengelolaan hujan yang berkelanjutan tadi. Jadi yang green infrastructure, low impact development, dan lainnya. Nah, ini klasifikasi hujan menurut BMKG. Jadi nanti bisa dicek kalau misalnya hujan yang terjadi dalam 1 tahun di Indonesia, dia sebenarnya masuk ke kategori mana yang paling banyak. Nah, ini masuk ke konsep bagian yang kedua terkait pengelolaan hujan berbagai spektrum. Nah, ini bagaimana caranya untuk menyatukan antara gray dengan green infrastructure dalam pembangunan kawasan. Jadi di sini gray infrastructure itu sebagai salah satu dari flood protection. Jadi flood mitigation, flood protection, nah itu yang tugas dari si gray infrastructure ini. Nah, ini menurut beberapa teori dan beberapa jurnal, jadi ini fungsi dari si gray infrastructure itu adalah
melindungi dan meminimalisir resiko akibat banjir. Kemudian pembangunan green infrastructure melalui peningkatan kapasitas saluran, pembangunan bendungan. Kalau di DKI dan di Semarang, nah itu ada polder system, jadi ada sistem kolam retensi dan sistem pompa. Nah, ini adalah salah satu solusi cepat untuk menghindari atau menanggulangi banjir. Akan tetapi dia tidak merubah waktu puncak banjir. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa dengan menggunakan sistem pengelolaan hujan yang berkelanjutan dan terintegrasi, nah itu dapat meningkatkan resiliensi terhadap banjir. Nah, ini ada beberapa pembangunan atau konstruksi dari green infrastructure. Nah, ini ada normalisasi di Kali Ciliwung Lama. Nah, ini fungsinya agar dia tidak melimpas ke kanan dan ke kiri. Jadi, kalau misalnya dilihat di sini, di sebelah sini ada Monas. Jadi, dia fungsinya adalah untuk menahan atau meningkatkan kapasitas dari si sungainya. Nah, ini dia berfungsi ketika dia hujan sangat lebat dan hujan ekstrim. Dia berfungsi untuk mengurangi limpasan yang terjadi akibat banjir. Kemudian ini ada normalisasi Ciliwung, mulai dari ruas pintu air Manggarai sampai ke TB Simatupang, jalan tol TB Simatupang. Kemudian ada peningkatan kapasitas, jadi ada pintu air Manggarai yang baru, kemudian ada penambahan lokasi untuk pintu air karet, dan penambahan beberapa pompa di beberapa lokasi di DKI. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengurangi banjir dan untuk mengurangi genangan yang terjadi di lokasi-lokasi yang memang tidak dapat mengalirkan air secara gravitasi. Maka digunakan sistem pompa. Kemudian ini ada konstruksi pompa di fluid. Jadi waduk fluid. Nah, ini kemudian ada revitalisasi dan diintegrasikan dengan adanya tanggul pantai. Nah, ini pembangunan kanal banjir timur. Jadi fungsinya adalah menahan semua air yang ada di hulu. Jadi kalau misalnya Cipinang, Sunter, Buaran, dan Cakung itu tidak lagi masuk ke dalam mangkuk DKI yang atas, tapi dia semuanya tertahan di kanal banjir timur ini. Kemudian ini ada master plan NCICD yang beberapa sudah terbangun. Nah, ini misalnya ada kolam retensi Cilincing, kemudian ada tanggul pantai Plaza Kalibaru. Nah, ini fungsinya adalah agar menghindari banjirop, jadi mengurangi dampak banjirop yang terjadi di kawasan pesisir utara Jakarta. Nah, kemudian terkait dengan green infrastructure ini ada payungnya yang lebih besar dikeluarkan tahun 2021 oleh European Commission. Nah, ini terkait dengan nature-based solution. Jadi dia adalah payung dari semua konsep pengendalian pengelolaan hujan yang berbasis alam, berbasis lingkungan. Nah, ini corrective approach-nya. Jadi ini siklus airnya diharapkan menyesuaikan dengan kondisi sebelum pembangunan. Kemudian interkoneksi antar ruang terbuka hijau yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan green infrastructure ini, dia dapat meningkatkan kesetimbangan ekosistem. Jadi pemanfaatan infrastruktur berbasisnya adalah basis landscape, dan kemudian dia harus menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya ke Kementerian PUPR, nah itu bisa dilihat ada vertical garden, kemudian di beberapa gedung tinggi di Jakarta dia sudah memanfaatkan rooftop, jadi menjadi roof garden. Dan kemudian adanya kebijakan bahwa setiap pembangunan yang akan dilakukan di DKI Jakarta, nah itu dia harus mengganti sesuai dengan beban air yang seharusnya. Jadi kalau misalnya dalam suatu kawasan, kemudian dia seharusnya bisa menampung, ketika dia menjadi kawasan terbuka hijau, dia bisa menampung misalnya 2000 liter. Nah, itu 2000 liternya harus dikompensasikan dalam bentuk yang lain, dan itu tertera jelas di peraturan daerah.
Nah, ini konsepnya green infrastructure dalam pengelolaan hujan. Jadi sama di sini tahapan pendekatan terhadap konsepnya. Jadi dia fungsinya juga bisa mencegah, menahan, menyaring, meresapkan, serta mengolah dan menggunakan untuk kelestarian lingkungan. Dengan catatan yang di sini yang diolah adalah hujan dengan spektrum ringan sampai spektrum sedang saja. Nah, ini fungsinya ketika dulu untuk gray infrastructure pembangunannya, kemudian ada pergeseran dari gray dan gray infrastructure. Nah, ini ada beberapa teknologinya juga. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah si green infrastructure-nya. Nah, ini ada penerapan green infrastructure pada konsep smart building, jadi adanya efisiensi energi. Kemudian ketika pembangunan desainnya, nah ini dapat mengakomodir dampak iklim dan efisiensi energi dari sisi pencahayaan dan lainnya. Kemudian adanya penggunaan alternatif energi yang terbarukan. Kemudian transportasi, adanya bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian dari makanan, nah ini penggunaan produk lokal sehingga mengurangi footprint. Kemudian penggunaan 3R. Nah, ini ada implementasi dari green infrastructure berdasarkan area layanan. Jadi di sini ada teknologi dari green infrastructure-nya, yang di sebelah kanan dia dapat dimanfaatkan di mana. Nah, kemudian dengan adanya peta yang seperti ini, jadi dia dapat melengkapi teknologi-teknologi dari green infrastructure yang ada. Jadi misalnya pada saat pembangunan bendungan, nah dia harus disertai dengan pembangunan kawasan, penataan kawasan di sekitarnya. Jadi adanya misalnya pembangunan green belt di sekitar bendungan, kemudian adanya teknologi wetland di inlet atau di hulu dari bendungan untuk menyaring dan memfilter air yang akan masuk ke bendungan. Jadi harus menerapkan konsep-konsep yang terintegrasi, jadi mengkombinasikan antara green dengan grey infrastructure. Kemudian ini tantangannya, penyebab kegagalannya. Nah, ini ada beberapa teknologi yang bisa digunakan. Nah, ini tantangannya. Jadi kalau misalnya kita membangun si green infrastructure tadi kan fungsinya dia tersebar secara spasial on-site. Jadi di masing-masing site, kemudian dia memiliki berbagai macam teknologi yang ramah lingkungan. Nah, si masing-masing site ini dia harus ada linknya. Jadi dia harus terhubung dengan badan air penerima si grey infrastructure-nya ini ada di hub ini. Jadi ketika site-site ini dia tidak tergabung dengan yang green infrastructure, jadi sebenarnya yang apapun green infrastructure yang dimanfaatkan di site, dia tidak akan efektif. Jadi dia harus ada penghubung antara si site yang green infrastructure dengan yang grey infrastructure. Kemudian ini masih tantangannya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah bagaimana sih sebetulnya fungsi dari si IoT atau Internet Base, kemudian dia pengolahan big data dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, ini terangkum dalam Nexus Spasial dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, ini adalah gambar dari radar. Jadi sebenarnya fungsinya dia mau apa terhadap si konsep pengelolaan air ini. Jadi kalau misalnya dalam sistem hidrologi, hal utama yang harus dipenuhi itu adalah dia harus merepresentasikan secara spasial dan temporal. Secara spasial, jadi kalau misalnya suatu area yang luas, dia tidak bisa diakomodir hanya untuk satu stasiun hujan saja. Kemudian kalau misalnya kita ingin mendesain sesuatu, tidak bisa hanya menggunakan misalnya 1 atau 2 tahun time series data. Nah, itu harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan desain hidrologi dalam suatu kawasan. Nah, jadi di sini fungsinya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan reliability, accuracy, dan accessibility dari teknologi-teknologi yang berbasis spasial yang sudah digunakan di luar.
Nah, ini teknologinya, jadi konsep dasarnya kenapa kita membutuhkan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, ini adanya sistem informasi operasi dan monitoring yang terintegrasi dan harus secara real time. Kenapa secara real time? Karena secara real time ini dapat membantu untuk mitigasi. Jadi kalau misalnya ada suatu bencana, bagaimana kita melakukan flood early warning system atau early warning system terhadap bencana-bencana yang lain. Kemudian, nah ini ada sistem informasi hidrologi dengan penggunaan data radar. Nah, data radar ini dia salah satu upaya. Jadi yang dapat mewakili sebaran hujan secara spasial maupun secara temporal. Jadi kalau misalnya radar yang ada di Jakarta itu C-band radar, dia punya skala spasialnya, satu pikselnya itu adalah 0,25 kali 0,25 km, dan kemudian dia akan terupdate setiap 8 menit. Jadi setiap 8 menit itu akan ada informasi terkait dengan hujan yang terjadi dan dapat melakukan prediksi selama maksimum 2 jam ke depan. Nah, itu yang dapat dilakukan oleh si radar. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan informasi tersebut? Nah, itu harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap si data radarnya. Nah, ini konsep dari Nexus-nya. Jadi, formulasi keseimbangan sistem, jadi berdasarkan respon yang terintegrasi antar semua sektor, jadi semua stakeholder juga harus masuk. Kemudian semua data terintegrasi dan tidak hanya membutuhkan satu, kayak misalnya ada, kita ahli di bidang meteorologi. Nah, ini harus berkoordinasi dengan ahli-ahli yang lain sehingga dapat terintegrasi dan dapat melakukan fungsi sebagai sarana monitoring dan sistem informasi di dalam satu database. Nah, ini adalah improvisasi dari berbagai macam teknologi. Jadi, yang ini terkait dengan hujan, karena modal utama orang air itu adalah data hujan. Jadi, di sini ada hujan yang berbasis radar, satelit dengan stasiun hujan dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kalau misalnya stasiun hujan, ini fungsinya adalah sebagai korektor untuk semua data ini. Data radar, data satelit, nah itu semuanya harus dikoreksi dengan data stasiun hujan sebelum kemudian digunakan. Nah, ini ada konseptual framework-nya ketika pengelolaan sumber daya air berbasis teknologi Nexus. Nah, ini ada berbagai macam konsep yang dapat mengintegrasikan antara groundwater dengan surface water. Nah, ini adalah contoh monitoring banjir yang ada di DKI Jakarta melalui pantau banjir. Nah, sebetulnya tinggi muka air yang ada di sini, yang ada di dalam platform ini adalah berdasarkan hasil laporan dari warga yang kemudian mereka dapat memberikan informasi. Dan informasi ini kemudian disatukan dalam pantau banjir Jakarta. Nah, ini adalah informasi yang terjadi ketika ada kejadian. Nah, ini adalah beberapa upaya ya. Jadi kita mencoba untuk membuat flood early warning system untuk di Semarang. Kami menyebutnya adalah Semarang Spot Water Management. Nah, ini kenapa Semarang? Karena dia agak unik. Jadi untuk ini kita mengkombinasikan antara dashboard hidrologi dengan dashboard hidrolika. Dari sisi hidrologis, jadi semua area itu kita buat menjadi dalam satu sistem DAS, karena pengelolaan sumber daya air tidak bisa berbasis wilayah administrasi. Jadi ini kami jadikan dalam basis DAS, kemudian kita mengakomodir semua data hujan yang ada di dalam sistem yang akan masuk ke dalam kota Semarang, dan juga kita membuat boundary condition. Jadi kalau misalnya tinggi muka air lautnya sekian, banjir yang akan terjadi genangannya seperti apa. Nah, di sini dilengkapi ketika ada tinggi muka air sekian, sistem pompa mana saja yang harus dioperasikan dan berapa meter kubik pompa tersebut harus
diaktifkan. Nah, ini tahun lalu kami dari UI mencoba untuk membuat scrapping. Jadi kita membuat platform komputasi, kami namakan HydroFu. Nah, ini dia untuk melengkapi dari flood early warning system di Ciawi Sukamahi. Jadi ini ada bendungan Ciawi Sukamahi yang ada di Bogor. Nah, ini ada sebenarnya dua bendungan kering pertama yang ada di Indonesia. Nah, ini fungsinya bukan multi-purpose dam, jadi dia hanya single purpose sebagai pengendalian banjir. Jadi pengendalian banjir untuk DKI. Jadi di sini kita mencoba untuk menggabungkan data radar. Jadi yang tampak di sini ini adalah visualisasi radar. Jadi radar dari C-band. Kemudian radar C-band ini kita translasikan dalam bentuk model hidrologi. Nah, ini yang dikembangkan dari Prancis. Nah, kemudian model hidrologi ini dia akan memberikan alert dalam bentuk discharge, dalam bentuk debit. Dan kemudian dari debit ini kita translasikan lagi dalam model hidrolika, dia sampai mengeluarkan berapa sih tinggi muka air. Jadi kalau misalnya ada hujan sekian, tinggi muka air di bendungan Sukamahi dan Ciawi berapa, sampai ke Katulampa dia tinggi muka airnya berapa. Ketika tinggi muka air di Katulampa, dia akan mengeluarkan siaga 1, 2, dan 3. Jadi mungkin itu yang dapat sharing yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.